Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ica. Saya mau bertanya Buya. Usia saya 36 tahun dan saya menikah sudah selama 12 tahun. Baru-baru ini suami saya ketahuan memiliki hutang sebanyak 2 miliar dan itu dia sembunyikan selama 5 tahun. Dia mengambil keputusan sendiri tanpa rundingan dengan saya. Kalaupun semua aset terjual belum menutupi hutangnya juga. Pertanyaannya, apakah saya harus bertahan atau meninggalkannya karena ketidakjujurannya kepada saya dan saya tidak dianggap sebagai pengambil keputusan rumah tangga. Saya sendiri juga tidak diperbolehkan bekerja oleh dia. Padahal saya sendiri lulusan S2 UNJ. Terima kasih Buya. Mohon pencerahannya karena saya tinggal mengajukan cerai jika Buya bilang saya harus cerai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jangan cerai. Sudah, jangan cerai. Begini siapa saudari Ukhti Ica, dalam hidup ada suka, ada duka, kebahagiaan yang hakiki dan abadi di surga nanti. Ujian yang Allah timpakan di dunia, kalau kita jalani dengan penuh ketabahan, maka akan menjadi pahala nanti di akhirat. Termasuk diuji dengan punya hutang. Itu kalau Anda sabar dengan ujian punya hutang, sabarnya itu gimana? Berusaha untuk membayar. Tidak lari, berusaha untuk membayar. Biarpun dicepit hutang, tetap saja cara bekerjanya dengan cara yang halal. Kalaupun sampai mati tidak bisa membayar utang, di hadapan Allah tidak dosa asalkan dia sudah berusaha. Yang enggak benar ongkang-ongkang, foya-foya. Tapi sudah berusaha. Nah, yang jadi masalah diuji dengan hutang karena hanya malu di depan manusia, akhirnya mengambil yang haram. Nggak peduli yang punya waris rebutan waris, yang jadi pejabat korupsi, yang macam-macam pengurus masjid ngambil kotak amal masjid, macam-macam. Nah ini hanya untuk bayar utang, wah ini sengsara dia. Utang, makanya orang yang punya hutang wajib membayar dan dosa kalau dia tidak membayar, kalau dia memang sudah mampu. Kalau tidak mampu Allah Maha tahu. Yang enggak benar juga pura-pura tidak mampu. Itu niat fakir dia, niat nyungsep dia. Ya kurang ajar sekali ya orang. Makanya orang yang punya utang dan dia mampu membayar. Kemudian sudah jatuh tempo. Kok tidak membayar? Dosa dia di hadapan Allah. Kurang ajar dia. Ditolong kok kurang ajar. Begitu sebaliknya indahnya utang piutang dalam pinjam meminjam bagi seseorang yang meminjamkan uang kepada seseorang, lalu orang yang dipinjami tidak mampu membayar karena memang betul tidak mampu, nggak boleh kita paksa membayar, bahkan wajib kita memberikan tempo. Fanadhiratun ila maisarah. Kasih tempo wajib. Indah dalam utang piutang. Maka bersabarlah Anda, justru Anda menjadi penghimpur suami Anda. Anda merasa kecewa, Anda memandangnya beda. Kalau saya memandang nilai positif, suami Anda itu orang baik. Di antaranya Anda tidak boleh bekerja karena suami Anda berusaha untuk mencukupinya. Kemudian utang itu disimpan, tidak diberitahu kepada Anda karena apa? Biar Anda tenang, tidak punya kepikiran. Mungkin beliau sudah berusaha selama ini sambil menyimpan hutang itu tidak memberitahu kepada Anda, beliau berusaha. Cuman ternyata belum sempat tertuntaskan, Anda sudah mengetahui. Sebetulnya dia berusaha untuk menjaga hati Anda agar Anda tidak kecewa, agar Anda tidak merasa terpuruk. Sekarang pun Anda terpuruk. Bertanya kepada Buya, cerai atau tidak cerai? Anda terpuruk. Padahal suami Anda orang baik. Dia berusaha untuk menutupi permasalahan dari Anda karena tidak ingin membuat Anda gelisah. Tidak ingin membuat Anda gelisah. Inginnya Anda tenang saja. Termasuk luar biasa ingin memuliakan Anda. Anda sarjana S2. Kemudian dia tidak menginginkan Anda bekerja. Karena ingin Anda dimuliakan di rumah. Itu sepertinya suami Anda suami yang baik dan memang berjuang untuk itu. Cuman langkahnya tidak mulus di dalam memuliakan Anda, kepleset urusan ekonomi. Maka kami himbau, temani suami Anda untuk bangkit. Orang dari minus miliaran bisa menjadi plus setelah itu. Dari nol dilahirkan nggak punya apa-apa menjadi kaya raya. Jadi Anda jangan merasa sempit hati, sempit harap. Anda urusan dengan Allah. Biarpun berapa miliar akan kebayar. Catatannya bergantung kepada Allah. Dan jangan melakukan yang haram untuk bayar utang. Dan di saat sudah mulai ada, segera bayar utang itu. Jangan menunda-nunda. Maka dengan itu semua Allah akan mudahkan. Kemudian jalani hidup dengan sederhana dan nikmati dengan suami yang Anda cintai. Jangan bercerai dan semoga bahagia. Dan semoga Anda bisa menyelesaikan utang-utang Anda. Dan setelah itu Anda tidak punya utang lagi. Bahkan Anda bisa menolong orang lebih banyak lagi.
Tapi ingat, tetap bersama dengan suami Anda, jaga suami Anda. Dan mungkin suami yang mendengar suara ini adalah banyak minta maaf kepada istri. Banyak minta maaf ya. Dan juga dalam hidup semacam itu tuh harus kita saling memaafkan, lapang hati, memaafkan. Dan juga jangan sampai kita ini di saat ada sedikit permasalahan langsung yang kita cari adalah solusi-solusi yang terakhir. Solusi cerai itu terakhir. Jangan bicara tentang perceraian. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.